Ada satu pertanyaan besar dalam hidup. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk bersyukur? Bukankah tanpa syukur pun Allah tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya? Jawabannya sederhana namun mendalam. Syukur bukan untuk Allah, melainkan untuk kita sendiri. Allah menegaskan dalam Al-Quran. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim 7. Ayat ini memberi pesan bahwa syukur adalah pintu bertambahnya nikmat, dan kufur adalah jalan menuju hilangnya keberkahan. Allah tidak memerlukan syukur kita, karena seluruh alam semesta sudah bertasbih kepadanya. Tetapi, manusialah yang membutuhkan syukur agar hatinya tetap hidup. Bayangkan seseorang yang setiap hari mengeluh. Pagi ia merintih karena pekerjaannya melelahkan. Siang ia marah karena panas terik. Malam ia menggerutu karena merasa kurang. Hidupnya bagai rantai panjang ketidakpuasan. Orang seperti ini sesungguhnya sedang menyiksa dirinya sendiri. Bandingkan dengan orang yang hatinya penuh syukur. Pagi ia berkata, Alhamdulillah, aku masih bisa membuka mata. Siang ia berujar, Alhamdulillah, aku masih bisa bekerja mencari nafkah. Malam ia berucap, Alhamdulillah, aku bisa beristirahat dengan keluargaku. Apa yang terjadi? Hatinya tenang, wajahnya teduh, hidupnya ringan. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu baik baginya. HR. Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa syukur adalah kunci agar hidup selalu baik, apapun keadaannya. Orang yang bersyukur tidak akan kalah oleh keadaan, karena ia memandang setiap episode hidup sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Refleksi. Hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai setiap yang Allah titipkan. Maka mulailah hari dengan, Alhamdulillah, karena dengan itu kita sedang menanam benih kebahagiaan di hati. Bab 2 Syukur dalam ujian kehidupan. Seringkali kita salah memahami syukur. Kita mengira syukur hanya diwajibkan ketika kita sehat, kaya, dan hidup tanpa masalah. Padahal, syukur justru diuji ketika kita berada dalam kesulitan. Allah berfirman, dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, In lillahi wa in ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah 155-156. Musibah bukan tanda Allah membenci, melainkan cara Allah mendidik hamba agar kembali padanya. Saat sehat, kita sering lalai. Saat kaya, kita mudah sombong. Tetapi ketika sakit, barulah kita sadar betapa berharganya kesehatan. Ketika kehilangan, barulah kita tahu betapa nikmatnya memiliki. Disitulah syukur diuji. Ada kisah tentang seorang ulama besar yang lumpuh bertahun-tahun, bahkan hanya bisa menggerakkan lidahnya. Suatu hari, muridnya bertanya, Wahai guru, bagaimana engkau tetap bisa bersyukur dalam keadaan seperti ini? Sang ulama menjawab dengan tenang, Bukankah Allah masih mengisahkan lidahku agar aku bisa terus mengucap Alhamdulillah? Itu sudah cukup bagiku untuk bersyukur. Subhanallah, betapa jauh hati kita dari tingkat syukur semacam ini. Kita sering mengeluh hanya karena hal-hal kecil, macet di jalan, gaji belum naik, hujan turun saat kita ingin bepergian. Padahal nikmat Allah jauh lebih banyak daripada masalah yang kita hadapi. Allah mengingatkan, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surat Ibrahim 34. Syukur yang sejati bukan hanya pada kelapangan, tetapi juga pada kesempitan. Bukan hanya pada pemberian, tetapi juga pada kehilangan. Karena syukur bukan sekadar ucapan, melainkan kesadaran bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan. Hidup modern sering membuat manusia gelisah. Rumah megah sudah dimiliki, kendaraan mewah sudah ada, tabungan melimpah pun tersimpan. Tetapi hati tetap kosong, karena ia tak tahu bagaimana caranya bersyukur. Allah berfirman, Ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah 30. Sejak awal penciptaan, manusia telah diberi amanah sebagai khalifah. Amanah ini disertai dengan limpahan nikmat, akal, hati, panca indera, bahkan bumi yang dipenuhi rezeki. Tetapi betapa sering manusia lupa, menganggap semua itu hasil jerih payahnya sendiri. Padahal,
Apa yang bisa kita lakukan tanpa izin Allah? Apakah kita bisa menghirup oksigen jika Allah menahannya? Apakah kita bisa berjalan jika Allah menarik nikmat kaki? Apakah kita bisa tersenyum jika Allah menghilangkan nikmat wajah? Ketika hati lupa bersyukur, yang muncul adalah kesombongan. Dan kesombongan adalah penyakit hati yang menutup pintu ketenangan. Sebaliknya, orang yang bersyukur hidupnya selalu damai. Karena ia tahu, semua miliknya hanyalah titipan, dan setiap titipan akan kembali kepada pemiliknya. Rasulullah sendiri adalah teladan utama dalam syukur. Beliau sering sholat malam hingga kakinya bengkak. Ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Hr. Bukhari dan Muslim. Lihatlah, Rasulullah yang maksum, yang sudah dijamin surga, tetap beribadah dengan penuh syukur. Maka bagaimana dengan kita, manusia penuh dosa? Refleksi. Syukur adalah obat kegelisahan. Ia membuat hati tenang, pikiran jernih, dan jiwa damai. Barang siapa ingin hidup tenteram, hendaklah ia memperbanyak syukur. Syukur bukan hanya membawa kebaikan di dunia, tetapi juga di akhirat. Orang yang bersyukur akan termasuk hamba yang dicintai Allah, bahkan Allah menjanjikan pahala besar bagi mereka. Allah berfirman, "Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba 13. Ayat ini adalah peringatan sekaligus motivasi. Bersyukur adalah tanda keimanan, tetapi sangat sedikit yang mampu melakukannya dengan benar. Maka barang siapa bisa istiqomah dalam syukur, ia termasuk golongan istimewa di sisi Allah. Di hari kiamat kelak, semua amal akan ditimbang. Harta, jabatan, dan kedudukan dunia tidak ada artinya. Yang menyelamatkan adalah iman, amal syalih, dan hati yang penuh syukur. Karena syukur adalah bukti pengakuan kita terhadap keesaan Allah, dan pengakuan itu adalah inti dari ibadah. Rasulullah bersabda, "Barang siapa di pagi hari merasa aman dalam dirinya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuknya." Hr. Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati bukan pada banyaknya harta, melainkan pada rasa syukur atas 3 hal sederhana: keamanan, kesehatan, dan kecukupan rezeki harian. Jika kita sudah punya itu, lalu apa lagi yang kurang? Syukur adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Tanpa syukur, hidup terasa sempit meski bergelimang harta. Dengan syukur, hidup terasa luas meski serba sederhana. Maka marilah kita perbanyak ucapan, "Alhamdulillah," dengan hati yang ikhlas, karena setiap detik hidup adalah anugerah yang layak disyukuri.